salam demokrasi, salam juang, salam damai, salam Nawiargi. Terima kasih untuk kita semua. Shalom, wah, wah, wah. Saya Cekowene atau Ferry Kogoya. Saya mau bicara sedikit, ada beberapa pikiran, pendapat yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada beberapa pikiran yang nanti saya akan utarakan. Namun sebelumnya saya mau bicara sedikit di mana untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang baik tertanam di rakyat, tertanam di penyelenggara, tertanam di politisi, untuk menanamkan, memberikan pelajaran politik yang baik, memberikan nilai-nilai demokrasi yang baik kepada kita semua, kepada publik dan juga kepada penyelenggara dan juga kepada rakyat, sehingga lebih inti dari semua pemilihan itu adalah peningkatan nilai-nilai demokrasi, kedamaian, perdamaian, aman, damai, tertib, terlaksana pemilu kada yang damai. Itu yang kami masyarakat Tolikara semua inginkan. Kami rakyat Tolikara inginkan. Kami tidak mau persoalan kasus yang terjadi lagi seperti dulu-dulu. Tapi bagaimana di tahun pilkada tahun ini, tahun 2024 ini, perlu kita merubah konsep pilkada yang baik, demokrasi yang baik, tanpa ada kepentingan apapun di dalam kubu penyelenggara dan juga kubu pendukung A dan B, untuk menjaga konsistensi politik yang baik di Kabupaten Tolikara, untuk menjaga perdamaian yang baik di Kabupaten Tolikara. Perlu kita benahi dan perlu kita menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang baik untuk kita politisi, dan juga untuk memberikan pelajaran politik yang baik kepada rakyat. Itu sangat penting. Sehingga pada hari ini saya mau bicara sedikit melihat beberapa dinamika politik yang sedang dibangun dengan berbagai kepentingan yang sedang dibangun kubu A, kubu B di dalam kubu penyelenggara KPU Kabupaten Tolikara. Sehingga pada hari ini saya melihat, yang pertama, melihat berangkat dari putusan KPU RI memberhentikan 3 komisioner KPU Kabupaten Tolikara. Dari situ di KPU RI memberikan waktu selama 30 hari, sementara dinonaktifkan dulu, dan diambil alih oleh KPU Provinsi untuk menjalankan tahapan pilkada, tahapan pendaftaran pencalonan calon bupati dan calon wakil bupati yang sudah diusung oleh beberapa partai politik. Saya mau cerita sedikit di sini. Setelah penetapan dari KPU Provinsi, KPU Pusat mengeluarkan surat untuk memberhentikan KPU Kabupaten, di situ telah diberhentikan, telah dinonaktifkan sementara waktu, bukan dinonaktifkan untuk selamanya. Itu kita harus mengerti. Saya pikir undang-undang KPU sudah ada, dan kita berikan pemahaman politik, pemahaman aturan yang baik kepada masyarakat, kepada para pemilih, agar lihat demokrasinya yang baik. Jadi setelah diberhentikan itu ada aksi yang dilakukan oleh Forum Peduli Demokrasi, atau ada sekelompok ratusan orang datang demo di KPU Provinsi. Dan yang datang demo ini juga itu bagian dari kepentingan. Mereka datang demo di KPU Provinsi karena surat dari KPU Pusat keluarkan untuk berhentikan KPU Kabupaten, 3 komisioner KPU Kabupaten termasuk ketua. Sehingga para pendukung KPU Kabupaten itu jelas
para pendukung KPU Kabupaten datang demo di KPU Provinsi meminta untuk KPU Provinsi cabut kembali nonaktifkan surat itu. Kenapa buat surat itu? Pengajuan pengaktifkan ke nonaktif di KPU RI, dan mereka datang tuntut di KPU Provinsi dan meminta untuk kembali aktifkan kembali dan meminta pertanggungjawaban kepada KPU Provinsi untuk diaktifkan kembali. Itu sudah aksi demo yang dilakukan oleh pendukung KPU Kabupaten Tolikara atau Maksa Peduli Demokrasi yang mereka sebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari berikutnya itu ada demo tandingan. Demo tandingan yang dilakukan oleh pendukung KPU Kabupaten juga dan juga pendukung KPU Provinsi. Ini saya lihat ada beberapa anak-anak juga terlibat dalam aksi itu, bagian dari pendukung salah satu calon, dan juga yang di aksi yang pertama yang dilakukan itu juga dari pendukung salah satu calon. Aksi tandingan kedua itu meminta untuk KPU RI untuk tetap jalankan sesuai aturan yang sudah diputuskan oleh KPU RI. Tidak boleh lagi diaktifkan kembali KPU yang sudah dinonaktifkan sementara waktu itu. Jadi mereka minta untuk KPU RI tetap